bersama dengan narasumber kita yang kece-kece. Ada ketua lembaga farmasi dari berbagai kampus di Makassar, ada Kak Rifan dari Univeral, ada Kak Rahman dari Uni, dan Kak Taufik dari Unismu, dan tentunya Kak Dayat dari UIN. UINAM. Mungkin kita perkenalan dulu ya. Perkenalan singkat dulu mungkin dari Kak Rifan. Baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifan Cahya Sirandan sebagai Presiden Mahasiswa Univeral periode 2025-2026. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Nur Abdian Rahman sebagai Ketua BEM Kapolmapar Uni periode 2025. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Fadil, Ketua Inovasi Unismu periode 2024-2025. Baik, Kita juga Kak. ya. Saya Nurul Aziz, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Farmasi UIN di Makassar. Oke, baik. Mungkin kita skip dulu nih, tema kita hari ini itu mungkin cukup relate sama mahasiswa-mahasiswa yang sedang berorganisasi sekarang. Jadi tema kita hari ini itu adalah antara cita-cita dan realita. Nanti kita akan ngulik dunia organisasi di zaman sekarang ini. Nah, mungkin pertama-tama nih Kak, ekspektasi awal waktu masuk organisasi itu versus realitanya sekarang itu bagaimana? Mungkin dari Kak Reva dulu. Tentunya dalam dunia organisasi itu banyak sekali gambaran-gambaran yang bisa kita dapatkan. Secara khusus, awalnya saya masuk di dunia organisasi itu pada masa SMA. Di situ saya masuk di dalam OSIS. Awalnya sebelum masuk ke OSIS itu pernah mendapatkan pengalaman di Pramuka. Pramuka kurang lebih selama 2 tahun. Kemudian setelah Pramuka saya lanjut ke OSIS. Awalnya saya lihat itu kayak kakak-kakak ini kayak kesehariannya sangat seru, seperti kayak mengawal, kayak membimbing adik-adiknya untuk persiapan lomba. Kemudian dari situ saya berpikir bahwa mungkin tahun depan saya masuk ke dalam kepengurusan. Pada saat itu kami melakukan istilahnya kalau kita di perguruan tinggi LKD, latihan kepemimpinan dasar. Kemudian yang lulus di LKD itu yang akan menjadi pengurus OSIS-nya. Terus di situ kami dipercaya, kami juga melakukan pemilihan raya pada saat itu, dan saya pada saat itu sebagai sekretaris OSIS-nya. Kemudian dari situ saya kepengurusan selama 1 tahun juga, dari 2022 sampai 2023. Kemudian lanjut lagi di Univeral sebagai pengurus BEM. Awalnya kan pada masa maba atau mahasiswa baru, kita merasa bahwa lebih penting di dunia kuliah itu untuk fokus saja ke bidang akademik. Namun fakta yang saya dapatkan selama 2 masa kepengurusan sebelumnya di BEM dan juga di OSIS, di mana anak-anak yang mendapatkan prestasi bukan hanya saja dari anak-anak yang fokus untuk bidang akademiknya, melainkan mereka juga yang mengasah soft skill dan juga kemampuannya. Kemudian dari situ membuat saya gambarannya apakah anak-anak yang di organisasi itu IPK-nya jelek atau tidak. Nah, karena pada teman-teman bisa saksikan bersama, pemikiran orang-orang di luar sana itu mengatakan bahwa anak organisasi IPK-nya pasti jelek, IPK-nya pasti hancur. Namun setelah saya rasakan, untuk saat ini syukur untuk sampai dengan semester sekarang IPK saya juga masih di atas 3,5. Kalau dari Berarti ini sebenarnya butuh juga nanti farmasi buat podcast terkait tentang kelembagaan dan pengaruh terhadap akademik. Karena sebenarnya yang disampaikan tadi sama pres dari Univeral bahwa sebenarnya akademik itu tergantung dari individu. Yang mau kita masuk organisasi, mau tidak masuk, tanggung jawab studi kita mau kita selesaikan dengan baik atau tidak. Jadi saya rasa organisasi bukan kesalahannya. Nah, jadi harus skip podcast lagi nanti nih Kak. boleh. Kita udah lagi. Kalau mungkin dari Kak Rahman. Oke, baik. Tadi pertanyaannya mengenai ekspektasi dan Ya, dan realita. realita. Kalau saya sih sebenarnya untuk gambaran ekspektasi saya sebelum memang masuk keadaan realitanya sekarang, kalau saya dulu berekspektasi nih ketika kita masuk dalam dunia organisasi ini kita bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi yang ada di mahasiswa tersebut untuk memperpanjang tangan ke birokrasi.
sehingga ketika kita sudah menyampaikan otomatis kita bisa didengar, karena pada hakikatnya tujuan dari mahasiswa itu agent of change atau enggak agen perubahan begitu. Nah, sedangkan yang saya juga dapatkan ketika kita mau menjadi pemimpin, kita itu ada dua unsur, yang dimana ada unsur keterpaksaan atau enggak dipaksa, seperti Menteri Pertanian mengatakan begitu, antara dipaksa atau enggak keterpaksaan. Nah, sekarang gambar yang saya dapatkan seperti yang realita yang saya dapatkan cukup sangat bagus dan sangat relate terhadap dalam kehidupan organisasi, karena ketika kita dalam kehidupan organisasi ini kita mampu keluar dari zona nyaman kita, atau enggak kita bisa mengembangkan potensi diri kita, karena biasa juga orang banyak menyalahkan organisasi itu tidak relate, karena kalau saya memang cukup simpang siur dengan hal itu, karena organisasi ini benda mati, karena benda mati ini ceritanya organisasi ini cuma wadah begitu, karena ketika kita mau tuangkan air, otomatis kita sebagai fasilitatornya, jadi otomatis kita ini untuk kondisi sekarang itu memang organisasi ini sangat relate, karena ketika kita di dalam dunia pekerjaan, di dalam apalagi kita ketika menjadi apoteker, otomatis kita memang harus fokus terhadap pengabdian, karena dalam proses pengabdian kita mendapatkan di organisasi tersebut. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Dan kalau dari Kak Taufik, Fadil. Pak Fadil. oh berarti saya salah tadi. Iya. Kak Fadil. Baik. Kak Fadil. Baik, kalau menurut saya sendiri itu mengenai ekspektasi dan realita selama berorganisasi. Saya awalnya itu berorganisasi pertama di ranah kampus itu ya hanya banyak sebenarnya yang gabut sih. Apalagi kami ini yang awal-awal masuk di kampus itu maba 21 itu masih suasana online. Jadi kami masih kurang akan kegiatan-kegiatan yang baik. Jadi ya pertama saya berorganisasi itu di kampus ya UKM yang pertama yang saya masuki, dan alhamdulillah sudah selesai 2 periode di sana. Sekarang di himpunan lagi saya ubah pandangan saya. Yang pertama untuk mencari pengalaman dan istilahnya orang itu kalau cari pertemanan lah, relasi. Tapi untuk sekarang pandangan untuk mengenai organisasi di kampus itu ya menjembatani teman-teman mahasiswa yang mahasiswa biasa, menyampaikan aspirasinya kepada pimpinan. Nah, itu salah satu yang mendorong saya untuk menjadi pengurus di suatu organisasi, yaitu ada keresahan tersendiri, ada yang harus diubah, di mana hal itu bisa diubah jika kita terlibat di dalamnya. Jadi sebenarnya itu sebenarnya keresahan tak bagaimana terhadap kondisi yang dirasakan teman-teman dan yang sudah kita rasakan, itu yang harus diubah. Nah, itu yang seharusnya mendorong teman-teman untuk berorganisasi, karena ada keresahan-keresahan yang harus diselesaikan dengan kita terlibat di dalamnya. Mungkin itu saya kembali. Saya lagi. Jadi luar biasa nih, mendengar tadi jawaban-jawaban yang bervariasi dari Vera, dari Umi, dari Unismu, jadi saya lagi dari Mina. Jadi sebenarnya kalau mau bercerita juga sama seperti teman-teman dari Universitas Madinah, saya dulu pernah ikut organisasi di SMA. Ini kalau mau bercerita lebih banyak ya, saya pernah ikut organisasi di SMA. Tiba masanya saya masuk juga dan menyandang gelar sebagai mahasiswa. Saya pernah merasa diri saya sudah cukup nih, tidak mau maka ikut lagi organisasi karena berpikir selesai maka di sini pada saat itu. Tapi seiring berjalannya dengan waktu, ternyata kepuasan kita terhadap pembelajaran itu tidak boleh, karena ada pepatah yang mengatakan semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Nah, dari situlah saya belajar dan dari situlah saya tertarik. Saya harus ikut. Nah, ini saya ikut organisasi karena saya tidak mau fokus untuk belajar dan saya tidak mau menghentikan di masa-masa saja. Dari situlah saya mulai tertarik untuk mengikuti kegiatan hima, kegiatan himpunan. Setelah dari sana saya masuk jadi pengurus. Ekspektasi saya banyak terhadap kepengurusan.
saya mau ketika nanti saya jadi ketua, saya mau buat ini, saya mau buat itu. Tapi realita yang terjadi di lapangan sebagai pemimpin ternyata ada banyak hal yang ternyata perlu kita renungkan dan diskusikan bersama dengan teman-teman. Karena terkadang ada beberapa trouble, ada beberapa masalah kecil yang perlu kita selesaikan lagi sebelum langkah ke selanjutnya. Salah satunya juga tadi termasuk yang disampaikan sama teman-teman dari Univera yang mengatakan terkait tantangan kita di organisasi sekarang banyak sekali spekulasi dari orang luar yang mengatakan bahwa organisasi itu memperburuk etika, memperburuk akademik, memperlambat selesai. Saya berada di posisi yang organisasi itu ya, mungkin itu saja sih kalau dari saya. Jadi kalau selama berorganisasi nih kakak-kakak, ada nggak sih yang pengalaman yang tidak terduga? Apa gitu deh? Mungkin siapa dulu ini mau bisa sebentar? Ada yang tidak terduga? Kalau saya sih langsung saya tadi. Kalau saya experience atau pengalaman yang tidak terduga sebenarnya dari organisasi tersebut banyak kita dapatkan. Contohnya kita bisa banyak mengenal relasi-relasi yang ada di luar sana. Saya tidak bisa berada di posisi ini ketika saya tidak menjalankan gelar sebagai ketua BEM Kabupaten. Ini sebenarnya sebagai experience sekarang, pengalaman saya di sini. Itu yang pertama, contoh kecilnya. Yang kedua, kita bisa banyak mengenal dosen. Kita bisa juga ketika kita ada penelitian dosen, otomatis kan dia lebih menyondongkan ke organisasi karena organisasi ini memiliki banyak pengalaman baik itu dari tingkat pengabdian maupun penelitian atau dari riset. Nah, itulah juga biasa kita ketika di BEM Kabupaten itu kita biasa diajak ketika pengabdian, riset maupun dari PKM tersebut. Jadi itulah banyak juga hal-hal yang tidak terduga sebenarnya. Oh, ternyata ini sebenarnya pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan selama dalam organisasi tersebut. Itu saja dari saya dulu. Mantap. Balik sesuatu banyak tidak terduga. Tapi enak. Selanjutnya dari saya juga selama masa kepengurusan sebelumnya, sebelum saya menjadi ketua, menjadi presma saat ini, tentunya pengalaman yang saya dapatkan yang pertama itu tentang apa yang namanya pengabdian masyarakat dan juga bakti sosial. Di mana pengabdian sosial itu saya melihat bahwa di tempat yang kita kira bahwa semua derajat kebutuhan sudah terpenuhi, namun kita menjelajahi lebih jauh, masih banyak juga tempat-tempat yang harus kita jelajahi lebih dalam. Secara khusus kayak teman-teman kita yang berada di pelosok-pelosok, teman-teman kita yang masih memerlukan perhatian dari kita sebagai mahasiswa. Khususnya juga kemudian ada bakti sosial, di mana yang membuat kami tersentuh sebagai mahasiswa itu ketika melihat anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti tunanetra, seperti autis. Mereka memiliki semangat yang luar biasa dalam belajar, di mana kayak yang awalnya mahasiswa yang merasa bahwa lebih baik saya manfaatkan waktu muda saya buatlah sesuka saya. Namun setelah melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman yang berkebutuhan khusus, di situ menjalin bahwa adanya rasa kenapa saya tidak seperti mereka, meskipun mereka memiliki keterbatasan, namun mereka penuh sekali dengan semangatnya mereka. Di situ yang kayak wah luar biasa. Kemudian dari juga benefit-benefit dalam organisasi seperti kayak misalnya kita itu semakin mengenal relasi-relasi dari luar. Kita untuk misalnya pengalaman saya waktu di luar kota juga, kalau di luar kota itu kita ketemu tinggal berhubungan dengan teman-teman dari organisasi. Ya. Jadi kayak semisal kita ada di tempat yang baru dan tidak ada siapa-siapa, kita bisa berhubungan dengan teman-teman yang relasinya kita dari organisasi. Di situ benefit kedua. Kemudian dari saya sendiri juga yang pertama itu semakin bisa lebih lagi dekat kepada masyarakat seperti yang saya bilang. Kemudian relasi dengan internal maupun eksternal. Terus yang sampai saat ini yang saya rasakan sebagai seorang presma, sebagai ketua sekarang, itu dimana menjadi pengalaman saya yang baru, dimana kayak saya melihat bahwa ada begitu hal-hal yang sebelumnya waktu saya jadi anggota dan sekarang sebagai presma harus yang saya wujudkan begitu. Ya. Jadi bisa main ketua. Iya. Ini baru 2 sudah mau semua. Iya. Dua lagi sama semua. Oke, apa Dari kita lagi Kak. hal-hal yang tak terduga? Iya. Saya kalau berbicara mengenai hal-hal yang tak terduga,
selama berorganisasi entah itu di SMA atau di bangku kuliah, hal-hal yang tak terduga itu sebenarnya banyak ya, banyak. Selama berorganisasi itu adalah hal-hal yang di luar jangkauan kita sebenarnya. Ya. Dan itu sebenarnya bumbu-bumbu dari organisasi itu. Apa yang tidak didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang tidak berorganisasi, kita bisa dapatkan. Contohnya itu banyak sekali tadi. Salah satunya pengabdian masyarakat, hubungan kita ke dosen dan lain-lain. Pasti kita berusaha untuk membangun hal itu. Namun dalam berorganisasi, memang tadi soalnya kami di Hima Faksi itu masih baru sebenarnya. Ya. Kepengurusanku masih periode keempat, ya periode keempat. Jadi kami ini berfokus ke relasi dulu ke teman-teman. Kalau saya dengar cerita-ceritanya dari organisasi-organisasi luar ya, saya itu juga tujuan utamanya kami seperti buat kegiatan nasional, ikut kegiatan internasional, mengenal ke sesama lembaga, apalagi di farmasi, apalagi di Indonesia ini pasti banyak. Iya, banyak. Nah itu yang sebenarnya kami belum capai sebenarnya di Hima Faksi ini. Mungkin cuman saya terlalu fokus ke internal kami dulu. Tapi kita tidak boleh menutup mata ke luar. Contohnya ke organisasi-organisasi, terutama sesama farmasi dulu. Di Makassar saja dulu. Di Makassar saja dulu banyak. Banyak. Umi, Nepral, Unimas, Unhas. Ya itu semua adalah pasti sudah menjalani apa yang kami rasakan di NISME ini. Soalnya kalau apa tadi pertanyaan utamanya? Hal yang tak terduga. Hal yang tak terduga. Soalnya kami berpikir itu kalau berorganisasi itu lancar-lancar gitu. Kalau berorganisasi ini pasti lancar-lancar gitu. Tidak ada tantangan, tidak ada apa-apa. Tapi seperti yang saya katakan tadi, tantangan itu ialah bumbu-bumbu dalam organisasi. Itu yang menyatukan kita di organisasi, yang tidak dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswa di luar, mahasiswa-mahasiswa yang istilahnya itu kupu-kupu lah, udah pulang. Kalau kita ini apa? Kuliah rapat. Kura-kura. Mungkin saya kembalikan saya. Oke, mungkin dari kakak Dadai. Saya lagi nih. Mendengar tadi pendapatnya dari masing-masing fresh luar biasa. Kalau saya selama menjabat juga ya, sebagai perhimpunan juga di farmasi UIN, hal yang tak terduga itu ketika kita mempunyai ekspektasi tinggi terhadap suatu event. Itu yang saya rasa. Ketika saya membuat kegiatan, saya sudah memplanning semuanya sedemikian rupa di pikiran saya. Saya membuat seperti ini, saya membuat seperti itu. Tapi tiba di masanya, tiba di hatinya, terkadang ada beberapa yang tidak kita plankan. Itu yang terjadi. Itu yang hal yang tak terduga. Disitulah kembali lagi seperti yang disampaikan oleh dari Pak Fadil bahwa itulah masa-masa proses pembelajarannya. Jadi disitulah kami kembali berdiskusi lagi bersama dengan teman-teman himpunan, bagaimana caranya menyelesaikan masalah, bagaimana mencari solusinya, bagaimana critical thinking-nya lagi untuk kedepannya, dan di situ titik pembelajaran sebenarnya. Karena kata peribahasa, setiap masalah adalah setiap pembelajaran, proses pembelajaran. Oke, itu jika. Kalau mau panjang sebentar. Jadi motivasi awal berorganisasi sama alasan tak bertahan sekarang ini masih sama atau sudah berubah? Kalau saya, Berarti kan kita tadi dari sana. Iya, sini lagi. Kalau saya, karena cinta kita mengabdi, berarti saya cinta dan saya mengabdi di HMI. Kenapa kak saya sampai sekarang bertahan? Ya sama mungkin jawaban dari di awal. Saya sebelumnya pernah kak juga psikosis, pernah kak ada di titik yang puas kak dengan diriku, tidak mau lanjut lagi dengan organisasi. Tapi dengan sadar bahwa tidak ada pembelajarannya, akan full, tidak ada kepuasan dalam belajar. Disitulah saya kembali untuk memperkuatkan diri dan sadar bahwa saya harus terus belajar. Karena kita ini adalah orang yang
mempunyai tanggung jawab juga sebagai pemimpin misalnya, sebagai ketua misalnya, yang terus mengayomi teman-teman di farmasi, selalu memberikan jawaban ketika ada pertanyaan-pertanyaan tak terduga juga. Jadi itu mungkin menjadi alasan saya karena tanggung jawab saya dan cinta saya kalau di HMP sendiri seperti itu. Oke. Mungkin sekarang kita Dari sini lagi. Oh, dari. Berputar lagi. Baik. Berbicara mengenai motivasi untuk berorganisasi. Awalnya atau untuk sekarang? Dari awal motivasi awal tak terus sekarang alasan tak bertahan itu masih sama enggak? Kalau motivasi dari awal seperti yang saya katakan tadi hanya alasan kegabutan, tapi terjun sampai ya 4 tahun sekarang dari organisasi pertama, bukan selama di Mapasa ya, dari organisasi pertama. Selama berkuliah ya saya semester 1 memang langsung ambil organisasi 2, internal sama eksternal, dan alhamdulillah saya selesaikan 2 prode itu. Terus ya itu tadi karena kurangnya kerjaan, kalau misalnya dibilang di Koski atau di mana kan online kuliah, online kuliah. Online kuliah, nggak ada lab, nggak ada pilaporan. Jadi kalau bagus dibikin padahal mahasiswa mati ini, padahal dibilang seharusnya beda sama yang dilakukan ya siswa. Nah, cari kegiatan di kampus, kebetulan ada yang buka pendaftarannya dan kebetulan ikut di sebelumnya di SMA. Ada bekal. Jadi ya soalnya itu Ji, tapi berlanjut sampai sekarang ya motivasi untuk berorganisasi itu lama kelamaan yang muncul rasa kecintaan terhadap organisasi itu sendiri, entah itu internal maupun eksternal, karena kita berusaha untuk melakukan perubahan di tempat itu. Misal berbicara di ranah himpunan, kita merasakan sendiri hal yang kita rasakan itu tidak boleh dirasakan sama adik-adik tak selanjutnya, karena itu harus diperbaiki untuk kedepannya. Dan sering saya tanamkan pada diri saya, jangan cari apa-apa pada organisasi, apalagi organisasi baru. Jangan mengatakan apa yang saya dapatkan di organisasi, tapi katakan apa yang bisa saya berikan kepada organisasi itu. Nah, itu yang harus kita tanamkan kalau semisal berusaha untuk memperbaiki organisasi itu. Kita harus berusaha memperbaiki organisasi itu sehingga penerus-penerus kita itu merasakan kemudahan. Mungkin itu. Saya kembalikan. Berawal dari dicobain lagi. Ya, kalau dari Kak Arman. Kalau saya ini motivasi, jadi kalau saya ambil motivasi itu begini, jika bertahan adalah luka, maka jika bertahan adalah luka, maka pasti itu cinta yang nyata ceritanya toh. Nah, jadi berangkat dari situ, saya juga memang kita biasa itu ketika kita mau menjalankan sesuatu, otomatis kita harus ada niat dulu, harus ada niat. Karena ketika kita tidak timbul dalam niat diri kita sendiri, otomatis akan goyang untuk kedepannya. Karena yang pertama yang kita cari itu pasti terkait mengenai juga niat dan konsistensi kita terhadap apa yang kita kerjakan. Contohnya di dalam ranah organisasi, otomatis memang ketika kita menjalankan ini organisasi, pasti memang banyak kita menerima tantangan-tantangan atau enggak dinamika-dinamika. Seperti juga ketua-ketua yang tadi katakan, memang itu dinamika-dinamika itu kayak bumbu-bumbu lah. Karena ketika memang tidak ada dinamika di dalam suatu organisasi, kita tidak ada proses belajar. Karena di dalam dunia kerja juga seperti yang kita ketahui untuk kedepannya, banyak yang kita hadapi itu namanya dinamika-dinamika. Otomatis ketika kita sudah menghadapi tentang dinamika tentang problematika yang ada di dalam suatu organisasi yang mampu kita menyelesaikan, otomatis kita lebih enak lagi untuk kedepannya karena kita banyak dapat proses belajar. Nah, saya juga sangat korbit juga yang dikatakan tadi dari Ketua Fadil, karena memang betul
ketika kita di dalam organisasi itu memang yang harus ditanamkan memang mindset dari awal itu sebenarnya jangan mengharapkan sesuatu terhadap organisasi, karena organisasi ini merupakan benda mati. Masa benda mati kasih orang benda itu? Justru apa sumbangsimu atau apa harapanmu yang kau kasihkan kepada organisasi tersebut? Karena ketika memang mindsetnya yang dari awal memang sudah masuk seperti begitu, otomatis enak menjalankan dalam sebuah organisasi. Jadi agak komitmen dari awal sampai akhir periode tersebut. Terima kasih, cukup sampai sini. Lanjut lagi. Iya. Ke Kak Arifan. Kalau dari saya sendiri pertama itu awalnya sebelum motivasi saya dulu sebelum masuk ke pengurusan sebelumnya. Awalnya kan pertama itu waktu maba langsung masuk kepanitiaan. Kemarin itu saya masuk 3-4 kepanitiaan sebelum Langsung tancap gas Pak. awalnya kan kayak coba-coba dulu, coba-coba. Begini kayak semakin lama ada benefit, kayak benefit dirasa. Kemudian dari acara angkatan inaugurasi, di situ tunggu bahwa saya kayaknya harus melanjutkan ini ke BEM, melanjutkan ke universitas. Belum pergi. Ya. Kemudian dari situ motivasi awal saya masuk menjadi pengurus itu bahwa ada perubahan yang mau saya bawa begitu. Kayak seperti yang bilang tidak kena dari ketua LEM sebelumnya, bahwa pasti semua itu berawal dari keresahan yang tidak bisa kita pendam sebelumnya. Keresahan baik dari kita sebagai pengurus, keresahan sebagai mahasiswa, itu yang membuat bahwa beberapa hal yang ingin adanya perubahan untuk segera diselesaikan. Tapi memang realitanya kayak beberapa hal itu kita anggap kurang. Kayak kita bilang, oh di periode ini kurang, harus ada ditingkatkan di sebelumnya. Namun yang menjadi pengalaman saya itu saya tidak menjadikan bahwa kekurangan itu sebagai kegagalan dalam berproses. Seperti halnya kalau kita berhenti dalam berproses, bagaimana kita bisa mendapatkan makna tujuan, makna proses yang sebelumnya. Di situ juga seperti istilahnya air saja mengalir di tempat tinggi ke rendah. Kalau kita berhenti berproses, berarti kita cuma ngestak saja, tidak ada betul hasil yang kita berikan. Kemudian untuk motivasi saya sendiri kenapa saya melanjutkan untuk menjadi presma atau ketua BEM saat ini. Pertama, saya juga ingin menjadi fasilitator di mana menyampaikan aspirasi-aspirasi dari teman-teman mahasiswa, mewadahi mereka, meningkatkan minat bakat mereka, menyelesaikan juga keresahan mereka. Kemudian dari situ menjadikan saya bahwa bagi saya kepemimpinan yang sejati atau kepemimpinan yang sesungguhnya ketika kita sudah bisa memimpin diri sendiri dan kita membuat orang lain itu di atas kita, bukan malah di bawah kita. Karena pemimpin yang sesungguhnya dia menciptakan regenerasi pemimpin untuk yang melebihi mereka, melebihi dia. Itu yang menjadikan semangat bagi saya bahwa kita menjadi pemimpin harus menghasilkan pemimpin pula yang berkualitas untuk selanjutnya. Saya kembalikan. Untuk regenerasi. Berarti ada banyak sekali motivasi. Motivasi negatif untuk membangkitkan, ada motivasi positif, ada motivasi cinta. Dan kalau saya dengar tadi semua kayak cinta sekali sama BEM. Kayak kecintaan sekali. Tapi mungkin sudah haus jadi narasumber tak. Silakan kalau di podcastnya Prasini Yanti. Ada di sini. Kita dulu. Oke, kita sekarang lanjut ke mungkin kita bahas tantangan di selama berorganisasi. Jadi tentang apa nih yang paling berat selama jadi pengurus atau selama jadi ketua? Dari saya dulu. Bisa juga. Dari ke tadi. Berbicara mengenai tantangan berorganisasi, banyak, apalagi kita melebihi dari satu prode, ya. Karena tantangan di organisasi itu dua ya, internal dan eksternal.
ya. Entah itu sesama pengurus sendiri atau di luar, entah itu yang non organisasi atau mahasiswa baru, bagaimana pandangannya apa atau teman-teman dari organisasi luar. Ini kalau berbicara mengenai tantangannya, pertama mengenai tantangan kalau di yang saya rasakan, ya bagaimana caranya merangkul teman-teman dari lembaga-lembaga luar maupun di dalam kampus. Kan sebenarnya banyak ya organisasi di luar, terkhusus farmasi banyak sekali. Kalau di kampus UKM atau lembaga lain banyak. Jadi itu yang saya rasakan yang harus diperbaiki, karena saya rasakan sekarang itu kita ini terlalu nyaman, saya sendiri merasakan terlalu nyaman dengan kondisi di internal sendiri, tidak mengusahakan diri untuk keluar itu. Iya, keluar. Seperti kemarin, saya lumayan akrab sama presiden sebelumnya, Agung Maulana. Ya itu salah satu langkah saya untuk bagaimana memberikan pandangan kepada organisasi luar. Bagaimana saya farmasiunisme itu ada sebenarnya. Iya. Kalau dia bilang itu tantangan terbesar dari kami, karena kami ini masih dengan muda untuk mengenal ke luar begitu. Bahkan bahkan sering saya dengar bahwa oh ternyata ada farmasinya Unisme. Nah, sebenarnya jadi itu yang harus kami berikan gambaran kepada teman-teman, bahwa organisasi di Unisme itu ada hima farsinya, ada himpunan mahasiswa farmasi Unisme yang ya mungkin itu tantangan terbesar kalau menurut saya, karena kami ini seakan-akan buta lah, masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak yang harus kami dapatkan dari pengalaman teman-teman yang organisasinya yang sudah berjalan bahkan ada 1 dekade. Ya, kami harus belajar banyak dari teman-teman. Itu dari saya sendiri. Kebetulan saya sebenarnya orang bagaimana susah kan berinteraksi sebenarnya, tapi itu yang harus ku tinggalkan. Karena harus jadi tangan diri sendiri, karena sebelumnya ya begitu di dalam terus itu tunggu dilihat sekali melihat luar, ternyata ada di Universal, ternyata langsung Prisma, saya baru tahu ya. Nah, itu salah satu bagaimana benefit berorganisasi itu. Dan tantangannya itu terlalu banyak kalau misalnya baru, tapi seberat-beratnya untuk mendirikan organisasi, lebih berat yang mempertahankan organisasi. Karena kalau untuk mempertahankan organisasi banyak suara yang ingin didengarkan. Entah itu alumni, ya. Mungkin saya belum relate dengan hal itu, tapi saya mengetahui mengenai hal itu. Bisa saya gambarkan kalau saya sudah berada di posisi itu, mungkin bakalan banyak intervensi lah istilahnya dari teman-teman. Mungkin itu suara terlalu banyak suara. Tapi ada program kita, ada jiwa kita nih. Itulah yang tadi salah satu tantangan. Tantangan terbesar itu ya relasi sebenarnya kalau kami. Kalau saya sendiri, ya, saya kembalikan. Satu lagi, Oke, baik. Kalau saya sebenarnya memang tantangan ini ceritanya ini kayak organisasi ini sebuah kapal begitu. Saya sebuah nahkodanya. Karena ini tantangan kayak dianalogikan kayak sebuah ombak lah. Karena ketika memang ini kapal tidak mau mencapai pelabuhan tersebut, otomatis memang ada ombak gitu yang bikin goyang kita tanda badai. Karena kalau saya sih sebenarnya tantangan dari sebuah organisasi sebenarnya perbedaan ideologis. Karena maksudnya perbedaan pandangan. Karena biasa ketika kita mengalami namanya perbedaan ideologis, justru saya menanggapinya itu dengan cara kita menyamakan lagi perspektif kita agar
ketika kita mengalami perbedaan ideologis, otomatis banyak juga ide atau gagasan yang kita dapatkan atau hal-hal yang baru gitu. Contohnya ketika kita mau mengkonsepkan sesuatu atau mentekniskan sesuatu, otomatis biasa ada gesekan atau perbedaan pandangan atau ideologis. Jadi ketika biasa kita mengalami perbedaan ideologis, otomatis juga bisa kita menyatukan suatu pandangan untuk mencapai suatu tujuan. Karena ketika memang biasa kita yang kita alami itu memang terkait hal itu memang kita tidak bisa pungkiri, karena ideologi itu memang ideologi keistimewaan itu berada di mahasiswa tersendiri, ke atas gitu. Karena memang ideologinya itu mahasiswa itu memang tinggi lah. Kalau saya memang itu sebenarnya yang mengalami tantangan sendiri. Karena biasa pendapatnya juga biasa kita mau dengar, tapi ada juga pendapat yang bisa kita dengar. Nah, itulah kita rangkul semua dan kita kaji apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya, apa jangka panjangnya, apa jangka pendeknya. Semua kita memang melakukan analisis yang kuat untuk mencapai sebuah tujuan tertentu lah yang kita mau adakan, baik itu dari kegiatan maupun dari konsep-konsep yang lain. Itu saja. Terima kasih. Oke, mungkin selanjutnya saya dulu Kak. Menurut saya tantangan saya untuk saat ini sebagai Presma, yang pertama itu bagaimana membangun diri sebagai contoh untuk semua mahasiswa. Dimana tantangan kita sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa menjadi role modelnya dulu. Patron. Kalau role modelnya sudah betul, kita bisa mengajak teman-teman lain untuk mengikuti role modelnya. Kemudian yang kedua, pengurusnya. Pengurusnya itu kita jadikan juga role model, supaya tidak ada lagi yang dibilang mereka ini gara-gara masuk organisasi, gara-gara tantangan-tantangan yang dia dihadapi, makanya banyak hal yang terbengkalai. Itu yang harus menjadi tantangan kita sebagai mahasiswa, menyaring mana yang sebenarnya perlu kita untuk ambil dan mana yang perlu untuk kita jauhi. Seperti halnya dalam sebuah pengalaman yang saya jadikan sebagai motivasi saya, yaitu pengalaman itu menjadi pengajar terbaik dalam setiap proses kita. Dimana dari pengalaman itu yang menjadikan bahwa kemarin saya kurang di bagian ini, jadi nextnya saya harus tingkatkan. Namun dalam setiap tantangan, belum tentu hal itu menjadi sebuah permasalahan yang akan menyebabkan sebuah kegiatan, sebuah proses yang kita lakukan itu tidak bermakna. Yang dimana dari tantangan itu membuat kita semakin siap untuk menghadapi yang lebih besar ke depannya. Seperti halnya kalau kita diberikan kepercayaan kecil, pasti yang saya percaya kita akan diberikan lagi kepercayaan besar. Yang awalnya kita jadi pengurus dan sekarang ini kita yang melanjutkan sebagai ketua-ketuanya. Di situ yang menjadikan luar biasa sebenarnya. Namun tantangan yang harus kita tidak bisa pandang sebelah mata, yaitu di mana kita mengembalikan lagi pandangan mahasiswa terkait organisasi. Di mana pandangan mahasiswa saat ini melihat bahwa organisasi itu tidak memberikan efek signifikan. Namun pada nyata faktanya, mahasiswa tidak menyadari bahwa kemungkinan atau sebagian besar menteri-menteri kita, pemimpin-pemimpin kita yang di luar sana besar juga dari organisasi. Itu yang sebenarnya pengalaman riset seperti dari Kandar Rahman sendiri bilang, bahwa kita harus mengumpulkan semua referensi, mengumpulkan semua data untuk menghasilkan sebuah data, menghasilkan sebuah informasi yang lebih valid. Kemudian juga yang menjadi tantangan yang tidak bisa saya anggap remeh itu bagaimana masalah kita saat menghadapi tantangan. Apakah kita saat kita ditekan, saat kita dipaksa, apakah kita harus dengar atau kita harus sesuai dengan keyakinan atau memang aturan kita. Seperti kita dalam organisasi ADART, kita harus betul-betul bersifat independen, di mana kita tidak boleh mementingkan kepentingan individu, melainkan kita harus mementingkan kepentingan untuk semuanya. Saya kembalikan kepada kita. Kita menikah atau Banyak sekali sebenarnya tantangan dari ketua-ketua, dan itu sebenarnya relate dengan apa yang kami rasakan juga. Tantangan seperti itu juga kami rasakan, mulai dari keluar untuk memperkenalkan, mulai dari mempertahankan idealismenya, mulai dari sampai di menjadi role model, menjadi patron untuk semua orang secara
pemimpin dan juga selaku pengurus organisasi. Itu juga salah satu dari tantangan kami tersendiri. Nah, tapi yang saya mau tambahkan ini dari penyampaiannya teman-teman ketua tadi, bahwa kalau kami juga sekarang ini yang menjadi tantangan besar adalah bagaimana caranya mengubah pandangan dari orang-orang, entah itu mahasiswa baru atau orang-orang yang tidak masuk organisasi terkait organisasi itu sendiri. Karena mungkin kalau kita sendiri lihat kan di platform media sosial kita masing-masing ada banyak sekali terkait koreksi-koreksi mengenai tentang organisasi, dan ada beberapa yang ya menurut saya itu tidak relate dengan apa yang terjadi di lapangan, tidak seperti fakta lapangan. Dan itu yang menjadi tantangan terbesar kita selaku organisasi, bagaimana caranya membuat rumah kita semenarik mungkin, karena orang-orang mempunyai pandangan berbeda terkait organisasi kita. Bagaimana caranya kita menumbuhkan rasa minatnya pengurus untuk tetap bertahan di organisasi, bagaimana caranya bisa mencetak regenerasi, karena seperti yang disampaikan oleh Kak Gandarifan tadi, bahwa salah satu tanggung jawab terbesar seorang pemimpin adalah menciptakan dan mencetak regenerasi, dan itu yang perlu dan sangat berat di era seperti sekarang ini ya, karena ada banyak sekali perspektif terkait tentang organisasi, dan mungkin itu adalah menjadi peran kita selaku lembaga untuk memberikan pandangan-pandangan bahwa hal seperti itu ya yang kami rasakan di organisasi tidak relate seperti itu, dan mungkin disitulah kita bisa lagi untuk memberikan inovasi-inovasi terbaru terhadap orang-orang di luar sana bahwa organisasi kita itu seperti ini, organisasi kita tidak seperti penjelasan itu. Ya mungkin itu saja. Mungkin bisa diminum Kak, minuman karena nganggur kita tadi. Oh iya. Bicara terus kita. Ya, jadi ini para pemimpin-pemimpin ini apa ya? Jadi menurutnya ini para pemimpin ini ya di sini ada. Itu bawaan lahir atau sebuah hasil proses. Yes. Dan saya lagi ini karena kata di sini juga. Ya. Saya Beda ya. Kalau menurut saya pemimpin ada pernah terlintas di web saya di Belanda. Dia mengatakan bahwa pemimpin itu ada 3 tipe. Ada karena faktor genetik atau terlahirkan atau memang bakat dari lahir, ada karena pengaruh sosial, ada karena kecampuran dari kedua duanya. Ya, nah itu yang saya rasa. Dan ketika sosial itu kan maksudnya itu adalah proses pembelajaran, proses pembentukannya di mana dia ketika ikut di kepanitiaan, ikut di keorganisasian, itu kan merupakan salah satu faktor sosial untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi saya rasa sebelum dari sana, kita di sini sepakat bahwa semua orang yang terlahir itu adalah pemimpin. Nah, paling tidak adalah pemimpin dirinya sendiri. Jadi mungkin itu saja. Genetik, sosial, ukuran dari Kalau dari saya sendiri, kalau dari saya sendiri, apakah seorang pemimpin itu terbentuk dari mana? Ya. Menurut saya sendiri bahwa seorang pemimpin itu seperti sudah disampaikan oleh Kak Dayat, di mana bisa dari 3 faktor. Kemudian kalau saya sendiri, saya merasa bahwa saya itu berasal dari pemimpin yang terbentuk dari proses. Kemudian dari proses itu yang menjadikan saya bahwa pengalaman yang saya dapat sebelumnya itu masih kurang. Karena masih kurang itu, saya harus terjun lebih dalam lagi untuk memperdalam informasi dan kemampuan yang saya peroleh. Dari situ yang membuat saya bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak harus kita mulai dari posisi teratas. Ya, Seorang pemimpin itu membangun dirinya dari bawah. Seperti hal-hal yang sering saya lihat bahwa pemimpin-pemimpin yang lahir itu bukan memang tidak seberapa. Ada juga yang memang mewarisi atau memang menjadi pemimpin karena keluarganya yang sudah mapan sebelumnya. Ada yang memang merintis dari awal. Itu yang membuat kita terbuka pandangan bahwa seorang pemimpin yang lahir dari tipe-tipe proses berbeda, itu yang membuat kita semakin siap, semakin dalam juga untuk menghadapi setiap hal ke depannya. Kemudian menjadi seorang pemimpin yang berproses seperti yang saya alami, di mana saya sendiri itu merasakan bahwa
dari proses dari pengalaman yang saya peroleh itu mengajarkan saya bahwa saya tidak mau proses yang jeleknya itu saya turunkan ke adik-adik saya, tapi cukuplah proses yang baiknya yang akan membentuk mereka menjadi pemimpin yang lebih baik lagi. Lagi regenerasi. Terus ke regenerasi. Kalau ke arah mana? Tadi pertanyaannya apa? Pemimpin. Kepemimpinan itu menurut bawaan lahir Oh iya. atau hasil? Kalau saya sih kembali lagi ke dalam Al-Quran, karena di dalam Al-Quran tersebut dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 28 itu wa isqala rabbuka lil malaikati atau sebagai khalifah. Nah, itu memang bawaan dari lahir kita itu memang kita sudah diciptakan di dalam muka bumi ini sebagai khalifah fil ard atau enggak sebagai pemimpin untuk diri kita sendiri. Nah, dihubungkan lagi dari teori Alexander McQueen yang dari teori 3 tersebut tadi, ada dari genetik, ada sosial dan ekologis. Nah, kalau kita memang sebagai pemimpin memang kita sudah terlahir dari diri sendiri. Karena kenapa saya bilang mengatakan seperti begitu? Kalau saya sebelum kita memimpin memimpin umat atau enggak bangsa, otomatis kita harus pandai dulu memimpin dari diri sendiri kita. Karena ketika kita memang belum selesai dari masalah diri sendiri kita akan kacau untuk kita memimpin kalangan banyak. Karena kalau saya pemimpin itu memang juga harus juga lahir dari proses. Karena kalau kita dalam sebuah teori itu memang kita prosesnya itu memang untuk menciptakan kepemimpinan yang sangat matang itu banyak yang kita lalui. Contohnya kayak dinamika, otomatis memang dengan terbentuknya, dengan adanya itu yang kita lewati, otomatis banyaklah kita dapatkan pelajaran dari dinamika tersebut. Dan kalau saya memang kalau menjadi pemimpin kita harus menciptakan legacy yang positif untuk yang kita tinggalkan untuk periode selanjutnya. Kalau saya seperti itu, saya berikan kepada Kak. Oke, mengenai pembicaraan mengenai apa tadi? Tipe Kepemimpinan. pemimpin. Lahir. Sebenarnya kalau yang dikatakan tadi tipe pemimpin dari ada yang dari lahir atau dari lingkungan atau proses. Ya, sebenarnya kalau berbicara mengenai pemimpin yang tadi yang dikatakan oleh Kakanda Rahmat ya, bahwa kita ini memang terlahir sebagai pemimpin. Nah, pemimpin untuk diri sendiri selama di muka bumi ini. Nah, proses-proses yang dilakukan itu yang membangun kita jiwa kepemimpinan kita untuk mengatur orang lain atau membuat orang lain mendengarkan kita. Itu yang membuat kita sehingga dapat dikatakan sebagai pemimpin suatu organisasi atau suatu umat. Nah, menjadi pemimpin suatu organisasi atau suatu umat tidak bisa terjadi langsung jadi begitu. Betul ya. Harus prosesnya panjang. Ada yang tergantung lagi tipe manusianya. Ada yang berproses 1 tahun langsung bisa jadi ketua dan bisa dikatakan unggul di jabatan ketuanya. Ada yang dikatakan berproses selama 4 tahun, 5 tahun baru bisa menjadi pemimpin. Nah, itu semua kita bisa bangun selama berproses itu kita bisa menjadi pemimpin yang bagaimana yang kita perlukan sebenarnya. Dari proses-proses kita itu entah itu jadi panitia pertama, jadi panitia pertama jadi kader biasa, jadi panitia, anggota bidang, ya itu semua proses, anggota bidang, ketua bidang, lalu menjadi ketua bidang, itu semua proses. Entah itu mengatur sesama panitianya, sesama bidangnya, sehingga menjadi suatu pemimpin di suatu organisasi, itu semua proses. Dan saya yakin teman-teman juga pasti sudah mengalami proses-proses itu, entah itu cepat atau lambat, pasti kita mengalami proses-proses sehingga kita bisa menjadi pemimpin di organisasi atau di umat itu. Mungkin saya kembalikan. Jadi ada anak tangga yang harus memang kita sebelum sampai ke sini pun ada 15 anak tangga yang proses. Memaknai proses Ya. Jadi tadi bahas kadar. Jadi menurut kakak-kakak ini kadar zaman sekarang itu seperti apa sih? Kan sudah beda zaman. Iya. Dari satu lagi. kita. Ya. Ya.
ini sekarang masih Gen Z kan. Nah, ada beberapa banyak pandangan perspektif terkait Gen Z itu katanya cepat cepat menyerah, mentakdir dan segala macam, ketika ada tendensi dan segalanya. Tapi di luar daripada itu, pandangan saya terkait generasi ini, terkait kader-kader kita yang menjadi generasi kita untuk di organisasi selanjutnya, saya rasa minat mereka itu sebenarnya meskipun sekarang masih kurang, tapi kreativitasnya tinggi, kritikannya sebenarnya juga tinggi, tapi belum ada yang mereka lihat untuk bisa tinggal di rumah tersebut. Nah itu yang tadi kenapa saya sampaikan bahwa di bagian pertanyaan tantangan tadi, ya tantangan yang menjadi tantangan berat kita adalah bagaimana caranya menumbuhkan rasa kepemilikan, menarik, merangkul calon-calon generasi kita untuk di organisasi kita selanjutnya. Karena ada banyak perspektif, karena kreativitasnya, kritiknya, inovasinya itu mereka banyak sebenarnya, tapi minatnya itu masih kurang, dan itu yang menjadi tantangan besar kita untuk kita rangkul sama-sama. Ayo kita sama-sama berbaiki. Ayo sini, Mari masuk. ada berapa orang di sini? 4. Sekarang dari apa lagi? Oh saya. Ya, siap. Kalau saya sih kalau dalam suatu kondisi kayak kader zaman sekarang nih, kalau saya berbicara mengenai kondisi kader zaman sekarang, memang kalau kader zaman sekarang sih dia mau serba instan, karena dia itu tidak kayak dia memang mau memaknai suatu proses, tapi dia memang mau betul-betul juga apa yang didapatkan. Jadi otomatis sebagai kita pengurus lembaga, kita harus memperkenalkan juga hasil dari kita atau enggak goalsnya dari kita, apa yang kita dapatkan dalam suatu proses dalam kepengurusan. Contohnya ketika kita mau mengikuti lomba, kita dapat juara, nah itu sebagai bergening atau enggak tawaran-tawaran kita sebagai kader. Karena biasa juga kader sekarang dia memang mau betul-betul mau melihat suatu proses yang instan. Jadi ketika sudah dia memang melihat suatu proses yang instan, otomatis harus juga dia mengetahui suatu proses yang dimana banyak yang harus dia lewati. Contohnya kayak dalam proses kepanitiaan, dalam proses apapun, otomatis banyak memang yang harus dia lalui sebelum mencapai suatu hasil tersebut. Karena memang ketika kita memang tidak bisa memaknai suatu proses, otomatis juga kita agak susah untuk memaknai suatu hasil, karena proses dan hasil itu tidak jauh berbeda. Dia harus memiliki relate yang berbanding linear atau tidak berbanding lurus terkait suatu proses atau hasil tersebut. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Saya kira tadi gitu aja. Contoh yang mau diberikan untuk masuk organisasi, jadi kita bisa dikirimkan dari dikirim ke Malaysia. Iya, semuanya juga yang kita dapatkan. Itu privilege ya. Ya, itu privilege kita lah. Ya. Mungkin sekarang lagi dari Kak Pak. Fadi. Apa tadi? Tantangan. Apa ya sebelum Kader zaman sekarang. Oh, oke. Berbicara mengenai kader zaman sekarang, sebenarnya kita sebenarnya juga pernah di posisi itu. Iya. Ya. Posisi Mudi Kalau kader lagi tren, di situ. Mungkin pernah semuanya kayak menjadi yang ditarik ditarik menjadi kepanitiaan, menjadi pengurus. Nah, sekarang lagi itu sebagai tugas staff. Bagaimana cara staff untuk memanggil mereka yang pernah kita juga di situ. Bagaimana cara tak meyakinkan begitu. Kalau menurutku cara yang paling manjur itu yaitu memperlihatkan prestasi tak selama berada dalam. Betul. Karena prestasi itu bisa menjadi daya tarik tersendiri di organisasi itu. Karena kalau berbicara yang tadi dikatakan oleh rekan-rekan yang mengenai generasi sekarang itu maunya instan, maunya instan. Jadi kita perlihatkan dulu hasilnya, betul. Hasilnya begini. Lalu ketika dia terkelungkap dengan hasilnya begini, hasilnya begitu, lalu kita berikan proses dari awal. Kita beri petunjuk. Ada buku betul Harus diberi pencerahan lah, bahwa hasil itu memang selalu ada prosesnya.
misalnya seperti misalnya kalau misalnya ada nih minta begini bisa diceritakan dan lain-lain. Ya mungkin itu relate sama teman-teman. Semoga saya cepatnya juga bisa. Soalnya ada juga yang bisa disampaikan bahwa yang didapatkan ketika masuk di organisasi itu begini. Entah itu bisa di luar, bisa keluar, kan? Seperti yang dikatakan sama bisa keluar negeri lah. Banyak kita dapatkan. Sebenarnya itu semua hasil dari berproses. Tidak ada. Sebenarnya tugas terutama kita itu sebagai organisasi itu meyakinkan bahwa semua itu tidak ada yang instan kepada teman-teman, tapi cukup dengan memperlihatkan hasilnya dulu. Yang buruk-buruknya jangan biar kamu merasakan sendiri lah. Informasi kita itu betul-betul perlu dijaga dia. Mungkin itu saya kembalikan. Dari Kak Ivan, yang dari tadi dijaga regenerasinya. Kalau dari kalau dari saya sendiri itu bagaimana kita menghasilkan kader atau bagaimana sih kader kita saat ini. Pertama untuk Genset sendiri, seperti yang ketua-ketua sampaikan sebelumnya bahwa memang memerlukan bukti, memerlukan hasil yang instan. Namun bagaimana sebenarnya sikap kita juga sebagai seorang pemimpin, sebagai pengurus mencari lagi metode apa yang harus kita lakukan supaya mereka itu bisa merasakan dampaknya. Contohnya yang awalnya sebelumnya mungkin metode kita itu agak sedikit keras, kita harus melakukan pendekatan yang lebih kemerdekaan, yang pendekatan emosional yang tetap menjaga bagaimana kualitas penghadiran kita di dalamnya. Tujuan tetap sama tapi jalannya yang dimodifikasi. Formulasi yang baru nih Pak. Menyelesaikan keadaan kondisi yang ada ini. Karena dari situ supaya juga kader-kader itu merasa bahwa mereka itu diterima, merasa bahwa yang seperti di kampus mereka seperti ini, di luar mereka berbeda. Apalagi pasti kalau teman-teman para kader yang mengikuti kepanitiaan akan merasakan bahwa kakak-kakaknya yang di kampus dan kakak-kakaknya di luar itu jauh berbeda. Bagaimana mereka juga mendapatkan benefit, baik itu kalau misalnya mereka dapat rata-rata juga kalau di kami sekarang periode ini lumayan banyak pengurusnya menjadi asisten. Jadi mereka yang terlibat dalam kepanitiaan, kalau mereka masih ada yang tidak paham, mereka bertanya. Mereka mendapatkan privilege yang lebih. Saat yang lain mungkin bisa bertanya di kampus, mereka juga di luar bisa. Di situ meyakinkan mereka bahwa kalau saya terlibat aktif juga, banyak hal-hal yang teman-teman saya yang di luar sana yang tidak ikut seperti ke kepanitiaan, tidak ikut kegiatan-kegiatan yang terlewatkan dari mereka. Mereka mendapatkan istilah mereka lebih start lebih awal. Dapatkan ruang khusus lah ya. Ruang khusus, mereka dapat fasilitas yang lebih VIP. Dari situ yang membuat kita, jadi untuk para pemimpin juga memang untuk menghasilkan kader juga perlu usaha. Karena kalau misalnya kita ingin kader kita berkualitas, berusaha kita juga setengah-setengah itu susah. Jadi kalau menghasilkan kader yang baik, kita punya usaha juga harus ekstra. Karena di situ dilihat juga bagaimana kepemimpinan kita ketika kita punya kader itu berkualitas. Ada harga dari kualitas, ada proses, ada hasil. Ada lagi iklan kedai yang mau masuk. Oh iya, partai minum-minum. Silakan gimana? Oke, terima kasih Kakak Uci. Oke, sekarang kita bahas tentang relevansinya ini organisasi di zaman sekarang. Dia masih relate tidak sih sama zaman digital sekarang? Dari Putar lagi. Start kita. Apakah kalau ditanya apakah organisasi masih relate dengan zaman sekarang? Apakah yang sekarang mungkin serba instan, serba digital, dimana kayak kita pastikan bayangkan saja sekarang kita untuk membeli makan sudah tidak perlu keluar, semua kita akses melalui handphone, kita akses melalui internet. Namun perlu kita sadari bahwa meskipun kita hidup dalam teknologi yang semakin maju, kita tidak bisa membatasi yang namanya dunia luar atau dunia sosial.
Karena secara tidak langsung orang-orang yang terus berfokus pada dunianya sendiri, dia tidak memikirkan bahwa di luar itu sebenarnya seru. Di luar itu sebenarnya ada hal-hal yang lebih nyaman daripada yang dia rasakan ketika dia sendiri. Di situ sebenarnya menjadikan kita bahwa keselarasan atau yang namanya sekarang itu realita, di mana hal-hal seperti ini yang meyakinkan kita bahwa di era yang semakin maju, pemikiran kita juga harus semakin maju. Yang awalnya kita mungkin terbatas karena teknologi, namun karena sekarang sudah ada teknologi yang mempermudah akses, mempermudah semua sumber penyebaran informasi. Di situ juga yang melatih bahwa tidak ada alasan menurut saya sebenarnya kita tidak bisa menjalin relasi dengan orang lain. Di situ yang harusnya yang awalnya mereka bilang, oh tidak, sekarang semua itu kita tinggal komunikasikan saja melalui media. Jadi untuk hal-hal seperti bicara langsung, kontak langsung dengan orang lain itu kita batasi, tidak seperti itu. Menurut saya dari hasil-hasil pandangan-pandangan kita sendiri, realita itu bisa terjadi, bisa kita rasakan ketika kita manfaatkan sebuah perkembangan sama sebuah yang ada sebelumnya. Karena dari kesinambungan itu memang maknanya itu yang lebih terasa. Oke, pertanyaannya, penekarannya. Relevansinya organisasi dengan Zaman era digital. Kalau saya sih sebenarnya kalau dari relevansinya dengan zaman era digital memang kita tidak bisa akui sekarang. Relevansinya sekarang kan ceritanya kaitannya dengan zaman era digital, karena seperti yang kita pikirkan ini zaman era digital sekarang ini sangat super cepat, karena kita banyak difasilitasi oleh artificial intelligence. Seperti yang kita ketahui, banyak memang seperti kita dapatkan, kita dipermudah begitu dengan adanya artificial intelligence. Kita dapat bisa mencari informasi atau mencari ilmu pengetahuan dengan mudah. Tetapi kalau saya, dengan adanya artificial intelligence, otomatis kita lah yang memanfaatkan itu sebuah artificial intelligence, bukan artificial intelligence yang memanfaatkan kita. Dengan adanya artificial intelligence, dia lebih memudahkan bahwasanya ketika kita bingung terkait hal itu, kita diskusikan dan kita juga bisa memanfaatkan sebuah digital tersebut atau AI tersebut. Jadi kalau saya memang sangat relevan dengan adanya zaman era digital, karena dia juga lebih mempercepat atau mempermudah dengan keadaan di dunia sekarang. Itu saja. dari Kak Fadil. Berbicara mengenai era digital di internal organisasi. Soalnya era digital sekarang itu bisa dikatakan sebagai pedang bermata dua. Ya. Tergantung dari individunya sendiri, dari organisasi sendiri. Apakah dia bisa memanfaatkan dari era digital itu menjadi peluang atau menjadi ancaman di organisasinya. Contohnya, misalnya era digital sekarang bisa mempermudah kita untuk rapat, Zoom, Meet. Tapi kita tidak, kita harus tidak terlena dengan era digital itu, bahwa kalau misalnya bisa kita laksanakan secara offline, kita offline kan. Itu salah satu contoh kita memaksimalkan era digital, menggunakan era digital untuk dengan bijak. Jadi tergantung lagi dengan organisasi yang bagaimana cara memaksimalkannya. Bisa jadi era digital itu bisa menjadi era zaman-zaman promosinya organisasi bisa lebih melebar lagi, lebih ke mancanegara atau lebih ke internasional, sehingga dapat menarik minat-minat dari calon-calon mahasiswa yang di luar. Tergantung sama organisasinya bagaimana cara memanfaatkan era digital itu. Kalau misalnya memang dimanfaatkan secara maksimal, maka akan bermanfaat sekali ini era digital. Kalau misal, tapi jangan kita terlena dengan kenikmatan itu. Soalnya itu nikmat ya. Kalau misalnya era digital, iya, bisa rapat di rumah masing-masing, atau bisa dilaksanakan program kerja secara online. Tapi jangan kita terlalu menikmati hal itu. Cukup menjadikan hal itu sebagai kemudahan. Jangan terlalu sering lah. Mungkin saya kembali. Tantangan terbesar adalah kenikmatan. Ya, kalau mengenai tentang relevansi organisasi di zaman sekarang ya, saya rasa
kedepannya pun organisasi itu akan tetap relevan. Nah, kalau yang disampaikan tadi Bapak Ketua mengenai tentang digitalisasi dan segala macam mengenai tentang organisasi, ya saya rasa itu betul karena dari situlah juga kita meskipun penyebaran informasi yang sekarang ini sangat cepat karena kan sekarang ketika ada kejadian misalnya 2 menit sudah ada di media sosial kan informasi sekarang sangat cepat tersebar tapi belum tentu semuanya akurat belum tentu semuanya valid. Nah saya rasa salah satu untuk melatih kita bagaimana caranya untuk bisa menyerap informasi itu, bagaimana caranya menyerap informasi itu, apakah betul-betul fakta, apakah sesuai dengan datanya atau tidak. Saya rasa itu semua juga kita bisa dapatkan di organisasi karena kita bisa terlatih mengenai tentang berpikir kritis kita, bagaimana caranya menelaah, bagaimana caranya mengkaji sesuatu informasi. Jangan sampai ada informasi langsung ditelan mentah-mentah. Saat sekarang ini ternyata aqua itu ternyata air itu berasal dari semua. Kan kalau tidak ada pengkajian mungkin kita akan terlalu mentah-mentah. Ya salah satunya wadah yaitu organisasi bisa kita sama-sama mempelajari mengenai tentang informasi yang tersebar saat sekarang ini. Apalagi sekarang kita digitalisasi, ada AI yang bahkan ada yang pernah mengatakan bahwa AI itu adalah penemuan terakhir manusia. Luar biasa ini. Justru kalau ada kayak era digitalisasi kayak bisa juga kita lewat digital itu meningkatkan eksistensi dari sebuah organisasi tersebut karena dia itu memang mendapatkan positif biar juga dari kayak kanda seperti yang kita katakan kalau mau menambah relasi bisa kita lewat situ bisa secara online untuk meningkatkan eksistensi banyak program-program yang bisa digunakan secara positif begitu. Nah itulah yang menjadi salah satu alasan kita yang mungkin yang sekarang itu masih relevan organisasi meskipun era digitalisasi seperti saat sekarang ini meskipun ada yang mengatakan bahwa 99% organisasi 99% AI teknologi itu adalah sesuatu yang positif, 1%-nya sesuatu yang negatif. Tapi terkadang 1% itu mengubah 99 menjadi 100. Jadi itu mungkin juga salah satu tantangan kita bagaimana caranya mempertahankan positif itu di tangan kita selaku pengendali. Nah, sesuatu hal yang bisa kita kontrol mungkin ya. Nah, baik. Mungkin ini jadi pertanyaan penutup karena sebenarnya masih banyak list pertanyaan tapi sudah habis waktunya. Berarti kita lagi. Tapi kita cuma memanfaatkan waktu yang ada saja. Iya. Ketua Siap. Tapi mungkin kasih motivasi atau quotes of the day dulu buat viewersnya porsi HMJ Farmasi Kulina. Mungkin dari dari Kak Saya Fadil, Pak. Fadil lagi Pak. Heri. Baik, mengenai motivasi dalam berorganisasi. Bebas. Bebas sih, Kak. Bebas. Kebetulan kita berbicara mengenai organisasi jadi organisasi misalnya. Motivasi untuk berorganisasi itu sebenarnya kita harus paham dulu mengapa organisasi itu ada. Karena ada hal yang harus kita tuju. Ya. Kan berkata mengenai definisi organisasi itu adalah kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, visi yang sama. Jadi kita di organisasi itu untuk menuju ke tujuan yang sama itu perlu banyak proses, perlu ya kalau dikatakan ya seperti musyawarah terlebih dahulu, raker terlebih dahulu, rapat terlebih dahulu, pembentukan panitia terlebih dahulu, pembukaan sampai penutupan, sehingga bisa dikatakan bahwa kegiatan itu sukses atau tujuan itu sukses. Jadi kita dalam organisasi itu jangan terlalu terlena dengan hal-hal yang instan dan buanglah semua hal negatif mengenai organisasi. Cukup kita masuk terlebih dahulu, merasakan kenikmatannya, merasakan tantangannya, dan itu menjadi cerita tersendiri dari diri kita. Walaupun bisa kita ceritakan ke depannya bahwa organisasi yang saya naungi sekarang itu begini, itu bisa menjadi cerita tersendiri ke depannya. Mungkin saya kembali. Mungkin langsung saja ke Kak Ahmad. Motivasi Quotes of the day. konsistennya juga berarti.
saya sebenarnya memang begini, sebelum kita mengetahui sebelum masuk kita organisasi, otomatis kita tahu dulu apa sebenarnya tujuan yang ingin kita capai atau enggak, visioner kita terhadap diri kita sendiri. Karena memang seperti yang tadi saya katakan dari pertama, otomatis sebelum kita masuki dalam suatu organisasi, otomatis kita harus dalam diri kita ini harus niat atau enggak konsistensi yang sangat tinggi. Karena ini organisasi kan seperti tadi yang saya katakan, ini adalah benda mati. Otomatis disitulah banyak juga di dalam organisasi itu kita banyak dapatkan proses belajar mengajar. Karena seperti banyak tokoh-tokoh nasional mengatakan bahwasanya carilah semua ilmu pengetahuan itu yang di luar di bangku akademik. Karena sumber-sumber ilmu pengetahuan itu bukan cuma di akademik tersebut. Jadi ya, itu yang tadi saya katakan, ketika kita mau masuk organisasi, otomatis kita harus memiliki niat dan tujuan tertentu apa yang kita capai. Dan jangan sampai ketika kita sudah masuk organisasi pula kita terlena terhadap organisasi tersebut. Karena tujuan yang kita untuk organisasi ini cuma kayak bonus untuk wadah kita sebagai mahasiswa. Kita perlu fokus juga terhadap karir kita untuk kedepannya, yaitu sebagai mahasiswa farmasi dan calon-calon apoteker yang tamu untuk generasi emas 2045. Kalau saya sih sebenarnya untuk motivasi itu kita teruslah berproses dan janganlah banyak protes. Karena jika bertahan adalah cinta yang jika proses adalah luka, maka bertahan adalah cinta yang paling nyata. Itu adalah cinta. Adalah cinta ya. Lanjut ke kalimat. Kalau dari saya sendiri, pesan terakhir dari saya, yang pertama itu janganlah pernah untuk berhenti belajar, karena hidup sendiri itu tidak pernah berhenti mengajarkan. Kemudian kita juga tidak pernah atau kita jangan pernah menganggap setiap hal yang kita lakukan itu tidak bermakna. Karena melalui proses, melalui pengalaman, hal-hal itu yang mengajarkan kita untuk menjadi seseorang yang menjadi lebih baik ke depannya. Serta untuk teman-teman mungkin yang masih memiliki pandangan kurang baik terhadap organisasi, mari bersama-sama masuk ke dalam organisasi. Berubah organisasi itu menjadi lebih berdampak positif, menjadi lebih bermakna, sehingga kita bisa memberikan manfaat kepada orang-orang di luaran sana. Karena kalau kita menunggu orang lain untuk memulainya, siapa yang akan memulainya? Makanya mari bersama kita mulai perubahan dari diri kita sendiri dan kita salurkan kepada orang lain. Ingat, perubahan itu dimulai dari dirimu. Jika dirimu sudah bisa memulainya, kamu pasti bisa mengajak orang lain untuk memulainya. Saya kembalikan. Jadi mulailah dari diri sendiri. Dalam Al-Quran dia kan sebelum kau mengubah kaum itu tersebut, kau harus mengubah diri kaum sendiri. Kenapa pemimpin mulai dari diri sendiri? Ya, closing statement ya. Closing statement dari ketua ini. Closing statement podcast farmasi versi 4 ya. Iya. Oke, jadi kalau tadi mengenai tentang motivasi ada yang masuk ke organisasi, saya motivasi untuk regenerasi ketua selanjutnya. Iya. Dan sekarang sudah berapa? 10 sebentar lagi kita Mau mencari regenerasi. Oke, jadi yang saya mau pesankan kepada teman-teman dalam regenerasi selanjutnya, ada kutipan dari buku yang ditulis oleh seorang penulis dari Belanda yang mengatakan bahwa jika memimpin adalah sesuatu hal yang menderita dan menderita karena memimpin itu merupakan adalah sesuatu dari hasil cinta. Jadi mungkin itu saja, karena pada dasarnya kita semua mengabdi karena cinta, dan karena cinta itulah kita mengabdi di masing-masing keadaan. Mungkin kita kasih tepuk tangan dulu untuk narasumber kita sudah menyempatkan hadir di, apalagi sedang musim hujan. Iya, acara hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast kami, podcast episode 4. Terima kasih juga yang sudah nonton sampai sekarang ini, sampai episode 4. Tunggu episode kelima nih. Oke. Sama saja. Terus kayak nanti kita sama-sama buat tadi lagi. Ya. Boleh. Sangat ditunggu nih gebrakan-gebrakan selanjutnya dari sisa bulan 10 ini. Iya. Ini kita bisa. Oke, jadi itu dia teman-teman. Sebenarnya organisasi
Ya, tapi betul. jalan untuk berkembang. Yang Ya, penting betul. niatnya. Ya. Oke, itu saja pembahasan keren kita hari ini dari para pemimpin-pemimpin lembaga farmasi di kampus di Makassar. Saya siap. Saya Salmida sebagai moderator pamit undur diri. See you di podcast selanjutnya atau tidak? Ya.